Salam sahabat BSJD, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Samuel 3 ayat yang ke-6 sampai ke-21 bersama dengan saya Pendeta Ritka Andani Sudarto Putri yang bertugas di Resort GKI Awang. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang termulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengar dan merenungkan bagian kebenaran sabda firman Tuhan. Diberkati kami semua agar dapat memiliki pendengaran yang baik dalam menerima firman-Mu dan hati yang tulus untuk melakukannya sesuai kehendak-Mu. Amin. Tetapi di sini saya akan membacakan dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10-nya saja. Dengan perikop Abner memihak Daud. Demikian firman Tuhan. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Beersheba." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tema yang diangkat bagi kita, lawan menjadi kawan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada dasarnya setiap manusia dituntut untuk hidup dengan damai bersama dengan manusia yang lainnya, saling tolong-menolong, saling topang-menopang, saling mengisi dan mengasihi. Namun memang setiap manusia memiliki keterbatasan untuk melakukan hal itu, sehingga terkadang kita tidak jarang berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyukai atau membenci kita. Bahkan tidak jarang kemudian seseorang selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi ada hal yang mungkin tidak kita duga. Dalam suatu ketika kita jatuh dalam musibah. Siapa sangka orang yang awalnya membenci atau tidak menyukai kita ternyata menjadi orang yang menolong kita. Abner merupakan panglima tentara Saul. Abner juga dikenal karena kesetiaannya. Bahkan setelah kematian Saul, ia tetap berpihak kepada keluarga Saul. Namun karena kesalahpahaman antara Isi-Boset yang merupakan salah satu dari keturunan Saul dengan Abner yang kemudian membawa kehancuran dalam hubungan mereka. Isi-Boset mendengar isu tentang hubungan Abner dan Rispa gundik Saul. Isu itulah yang dituduhkan kepada Abner dan akibatnya Abner menyatakan keberpihakannya kepada Daud dan mendukung Daud menjadi raja. Kesungguhan Abner dibuktikan dengan adanya utusan yang dikirim kepada Daud untuk menyatakan dukungannya. Ibu bapak yang terkasih, hal yang terjadi dalam hubungan Abner dan Daud adalah hubungan yang tidak terduga, karena mengingat bagaimana sebelumnya bahwa Daud merupakan musuh bagi Abner karena keberpihakannya kepada Saul. Namun dalam hal ini kita belajar bagaimana lawan dapat menjadi kawan. Dalam hidup kita terkadang meski kita sudah berusaha mengasihi sesama, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, tetapi kita terus diperlakukan dengan tidak baik. Sehingga karena hal itulah kasih kita menjadi semakin berkurang dan lambat laun menjadi pudar. Kita tidak bisa lagi menjalin hubungan yang rukun dan damai. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mengasihi sesama dan orang lain dengan bijaksana, maka kita perlu merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Seharusnya hati kita menjadi hancur apabila kita mengingat bagaimana Tuhan berulang-ulang kali mengampuni kita dan sabar terhadap kita. Padahal kita sering kali memberontak dan menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan kita kepadanya. Lalu bagaimana kita terus-menerus membenci orang lain, sedangkan Allah terus-menerus menunjukkan kasih-Nya kepada kita sekalipun kita berdosa kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
Marilah kita menjalani hidup yang penuh dengan kasih serta pengampunan, menjadi saksi-saksi yang setia akan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada semua orang. Kiranya kita senantiasa mempraktekkan kasih dan pengampunan dalam segala hal, sehingga kita dapat hidup dalam damai dan harmoni, mencerminkan kasih dan belas kasihan Kristus kepada dunia dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kami memuji Allah di tempat kemuliaan yang maha tinggi. Kami begitu kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dan bersukacita ketika hidup dalam cinta dan kasih Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran sabda Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan. Mampukan setiap kami agar dapat sungguh-sungguh melakukannya dalam perjalanan hidup kami, agar kami dapat terus menjadi garam dan terang dunia, serta menjadi saksi Kristus yang nyata dalam kata dan perbuatan kami. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam kuasa pengasihan Tuhan. Amin.